Alur cerita The Bloodline telah menjadi salah satu alur cerita terbaik di WWE dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa bulan setelah WrestleMania 40, WWE menemukan, sekali lagi, cara lain untuk menjaga cerita itu tetap segar dan menarik. Solo Sikoa telah mengambil alih peran kepemimpinan grup tersebut dan telah membawa beberapa wajah baru juga ke The Bloodline. Mantan juara tag team IWGP, Tama Tonga dan Tonga Loa, telah masuk dan melancarkan serangan terhadap banyak superstar di WWE. Sudah jelas, Solo memiliki visi baru untuk The Bloodline, dan visi itu tidak termasuk kakaknya sendiri, Jimmy Uso. Di SmackDown setelah WrestleMania 40, Jimmy dikeluarkan dari The Bloodline oleh Solo Sikoa dan Tama Tonga. Sementara penyerangan itu telah memajukan cerita, itu juga telah memberi Jimmy waktu istirahat untuk pulihkan cederanya. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go! Solo Sikoa telah mengeluarkan Jimmy Uso dari The Bloodline. Sebelum Jimmy Uso dikeluarkan, ia bertanding di WrestleMania 40 dengan tagline Uso vs Uso melawan kembarannya Jey Uso. Itu adalah kisah yang telah dibangun selama berbulan-bulan, sejak Jimmy menyerang Jey dan membuat Jey kehilangan kesempatan untuk memenangkan gelar Universal WWE. Hal ini menyebabkan bentrokan yang tak terelakkan di WrestleMania 40, di mana Jey berhasil mengalahkan Jimmy di atas ring. Jimmy juga ditumbangkan lagi oleh Jey selama acara utama di malam kedua WrestleMania 40, ketika Jimmy kena serudukan dari panggung oleh Jey. Secara keseluruhan, meskipun The Rock dan Roman Reigns mengalahkan Cody Rhodes dan Seth Rollins, itu adalah akhir pekan yang berat bagi The Bloodline. Jimmy dan Roman kalah dalam masing-masing pertandingan tunggal mereka di WrestleMania 40. Di SmackDown setelah acara terbesar tahunan itu, Solo mengirim pesan bahwa akan banyak hal yang perlu diubah. Solo menginginkan kemenangan untuk The Bloodline dan kekalahan itu harus ada konsekuensinya. Baginya, itu berarti harus membangun kembali The Bloodline atas perintah dari sang Tribal Chief. Setelah Solo memeluk Jimmy dan mengatakan bahwa ia mencintainya, Tama Tonga keluar dan menyerang Jimmy. Solo juga ikut serta dengan menghantamkan Samoan Spike. Kemudian, ketika Paul Heyman yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mencoba menelpon Roman Reigns, Solo Sikoa meraih ponsel itu dan menginjaknya di matras ring. Solo kemudian melanjutkan serangannya terhadap Jimmy. Ini adalah awal dari era baru The Bloodline di bawah kepemimpinan Solo Sikoa. Masih belum diketahui secara pasti cedera apa yang diderita Jimmy Uso. Sejak serangan brutal itu, Jimmy Uso tidak muncul lagi di televisi. Dan meskipun ada alasan alur cerita untuk ini, ada juga alasan yang nyata kenapa Jimmy absen. Jimmy Uso telah absen karena cedera yang tidak diungkapkan. Kami tidak diberitahu detail tentang berapa lama dia akan absen. Tetapi, itu cukup untuk membuatnya tidak masuk dalam WWE Draft Pool setelah dikeluarkan dari The Bloodline. Hingga saat ini, masih belum ada kabar dari WWE tentang cedera apa yang dialami Jimmy secara pasti. Masih belum ada kabar juga tentang kapan para penggemar bisa melihat Jimmy kembali di televisi. Namun, ayahnya, sang legenda WWE, Rikishi, memposting ini di Instagram. Lahir seorang raja, Jimmy, berdoalah. Kembalinya Jimmy pasti akan menjadi momen besar dalam kisah The Bloodline, karena tidak ada yang tahu persis siapa yang sebenarnya memegang kendali di balik layar. Apakah benar-benar Solo Sikoa? Apakah ternyata Roman Reigns? Atau ternyata orang lain? Solo Sikoa adalah pemimpin The Bloodline saat ini hingga Roman Reigns kembali. Tetapi, masih belum diketahui kapan tepatnya itu akan terjadi. Ada banyak pertanyaan yang masih harus dijawab tentang masa depan The Bloodline. Saat WWE kini menuju SummerSlam, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini akan segera mendapatkan jawaban. The Usos adalah legenda juara tag team. Jimmy telah menjadi andalan WWE selama lebih dari 1 dekade. Bersama-sama, The Usos menjadi juara tag team 8 kali di Raw dan SmackDown. Mereka juga memiliki prestasi fenomenal sebagai juara tag team Undisputed WWE. Mereka adalah tim yang benar-benar hebat dan akan menarik untuk melihat apakah mereka akan bersatu kembali untuk bertarung melawan Solo Sikoa dan kekuasaannya atas The Bloodline. Meskipun Jimmy tidak memiliki kesuksesan tunggal seperti Jey Uso, ia masih terlibat dalam alur ceritanya sendiri sebagai anggota The Bloodline.
Bersama Solo Sikoa, mereka berseteru melawan John Cena dan LA Knight. Selain itu, ia terus memberikan dukungan penting bagi Roman Reigns dan membantu mempertahankan gelar Roman sebagai juara Universal WWE. Setiap kali Jimmy Uso kembali ke atas ring, keterlibatannya dalam cerita The Bloodline akan terus menjadi penting. Komen di bawah, prediksi kalian kapan Jimmy Uso bisa kembali? Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.000 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were